Mantan Pansus Raperda Fasilitasi Pesantren Provinsi Jawa Barat, Yod Mintaraga, terus mendorong pihak DPRD Kota Tasikmalaya untuk segera merampungkan Raperda Pemberdayaan Pesantren. Yod menyebut hadirnya Perda Pesantren sebagai bukti kehadiran pemerintah dalam memperkuat lembaga pesantren di tengah ketimpangan kondisi pesantren di berbagai daerah di Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Yod saat menjadi narasumber podcast. Apa gitu yang sebenarnya bisa dimanfaatkan atau menjadi berkah gitulah istilahnya buat pesantren dengan adanya perda ini? Ya, esensinya sebetulnya setiap kegiatan pembangunan itu bagaimana kita meningkatkan pelayanan publik agar masyarakat menjadi sejahtera dan bahagia. Banyak yang bisa dilakukan sebetulnya. Orang bisa membangun berbagai kegiatan perusahaan, orang bisa membangun berbagai kegiatan lembaga pendidikan formal. Bandung itu heureun ku tangtung karena banyak lembaga perguruan tinggi. Kalau lembaga perguruan tingginya itu sudah punya kualitas, maka sebuah lembaga itu akan banyak diminati, bukan saja lokal, regional, tapi internasional. Nah, jadi semakin banyak peminat. Betul kata Pak Nurul nanti, kalau sebuah lembaga pondok pesantren sudah punya kualitas, nantinya akan dijuk-juk orang untuk menimba ilmu. Bukan hanya ilmu agama saja, tapi selain ilmu agama yang diraih, juga para santri ini juga harus dibekali dengan ilmu-ilmu lain sehingga bisa beradaptasi, mampu mengantisipasi pasar globalan dari sisi kebutuhan hidup ini ya. Jadi ditambah dengan materi-materi pelajaran lain dan itu sesungguhnya sudah terjadi. Bukan hanya pesantrenan saja menimba Quran, kan sudah ada lembaga pendidikannya. Itu ada tingkat sanawiyah, ada aliyah, ada perguruan tinggi dan lain sebagainya. Dan ini harus dilakukan pembinaan sehingga menjadi memiliki kualitas yang baik. Kalau itu sudah terjadi, ya pada akhirnya ya seperti di Jawa Timur ya, sedikit pesantren, santrinya banyak. Kalau sudah banyak orang datang ke suatu daerah, maka akan dibarengi dengan kebutuhan orang hidup di situ. Gitu. Dia perlu makan, dia perlu transportasi, dia perlu pemondokan. Kan tak mungkin juga sebuah pesantren memenuhi pemondokan seluruhnya, mungkin ada orang yang menginap di manalah itu. Banyak kebutuhan yang diperlukan dan ini semua pada akhirnya akan meningkatkan, memberikan dampak ekonomi di daerah itu. Orang dunia industri pariwisata menyebutkan sebagai multiplier effect. Bisa memberikan keuntungan dari berbagai hal karena ada kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan hibur. Orang santri datang yang ke pondok pesantren itu harus diberi keleluasaan untuk merecovery yang biasanya belajar terus di pondok pesantren, satu saat kan perlu hiburan. Kemana dia pergi rekreasi di sekitar itu? Kan diperlukan itu. Maka kita bangun tempat-tempat rekreasi. Hari Jumat atau hari Minggu wisatawannya demi kesehatan badan dan pikirannya. Banyak santri yang datang. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi sebetulnya. Kang, ini kan tadi Kang Haji sempat menyinggung juga bahwa pesantren itu ada levelnya gitu, ada kategorinya gitu. Ada yang memang secara ekonomi sudah mandiri, ada juga yang punten masih pesantren yang mungkin masih membutuhkan bantuan kayak misalnya dari fasilitas segala macam. Nah, dulu untuk bisa mengakomodir itu dan tidak terjadi nanti justru malah berdampak buruk dari perda itu, apa Kang sudah kemana aja kajian-kajiannya? Perda
fasilitasi pondok pesantren yang dilahirkan di Jawa Barat ini arahnya ke situ. Kan kita menyadari ingin memperkuat kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat, khususnya di lingkungan pondok pesantren. Karena suka tidak suka kondisi pondok pesantren kan tidak sama. Ada yang sudah gede, sudah besar, semua sudah punya kekuatan. Ada yang menengah sedang berkembang, ada yang kecil-kecil di pedesaan. Ya, dan ini semua harus diperhatikan. Ada ajengan guru ngaji, tapi tebega pondok pesantren, tapi pesantrennya loba. Eta ikut diperhatikan. Saya juga baru dengar ada santri kalong. Di Tasik itu ada santri kalong. Apa itu santri kalong? Jadi yang ngalong lah gitu. Tenginep. Temukim gitu ya. Datanglah ke tempat itu di mana ajengan guru agama ada, temukimnya di situ bubar deui kan gitu. Kan sama saja. Ajengan guru agama itu memberikan jasa mengabdi seperti para kiai, para ajengan yang ada di pondok pesantren besar. Itu juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, maka Perda ini juga ada 4 hal yang pertama adalah pembinaan. Kan tidak semua pondok pesantren memiliki kualitas manajerial yang sama. Betul nggak? Betul. Dan itu harus ditingkatkan. Ya hadirlah pemerintah. Kan dulu kita pernah ya kalau pesantren teh, santri budug. Kenapa? Karena saya masuk ke pesantren, mandi didinya, kokocok didinya, ngumbah biasa ngisikan didinya, ngaliwat China didinya, sehatnya kurang. Satu ya, fasilitas publiknya, santrinya mungkin ada 1000, tapi WC-nya ngan 10 WC gitu. Ngantri pondokna teu cukup daya tampungna. Jadi santri teh teu sare di pondok anu nyaman gitu. Karena harudang teh bulak teh jadi ngabarak ngajejer ngampar teu cukup pindah ke masjid. Teu cukup ke teras masjid. Ini jangan sampai terjadi karena akan mempengaruhi daya tahan tubuh dan kesehatan. Oleh karena itu pemerintah harus hadir melalui apa? Melalui fasilitasi. Apa itu fasilitasi? Semua program kegiatan pemerintah di berbagai bidang kegiatan itu harus menciptakan program-programnya yang berkaitan dengan kepentingan pesantren. Saya berpikir ini sebenarnya efeknya besar kalau misalnya pemerintah serius memberdayakan pesantren, dia akan menambah PAD, dia akan menambah banyak orang yang beredarnya uang di Kota Tasik. Ya coba ke komparasi ke Condong, Riyadul Ulum Dakwah. Itu kata ajengannya itu 1 miliar 1 bulan itu peredaran uang. Biasa ya? Bisa dibayangkan 1 miliar. Santrinya di atas 2.000. Nah, kemudian Mang Yod karena provinsi mah banyak kemana provinsi lain, itu di Jawa Timur itu lembaga tidak banyak pesantrennya, tetapi satu pesantren itu puluhan ribu. Besar gitu ya? Besar. Nah di kita agak terbalik. Oh iya benar. Lembaganya banyak, tapi yang punya santri banyak begitu. Masih sedikit. Nah inilah hadirnya Perda ini. Kenapa besok kami juga mengundang Mang Yod dan teman-temannya. Ayo pangbantukeun pesantren yang ada di Kota Tasik supaya dia bisa besar, dikawal oleh nasional bahkan internasional supaya banyak orang datang ke Tasik untuk menuntut ilmu agama. Sebab kalau kita mau nurutan Bali dengan modal pariwisatanya kan kita tidak punya. Tapi kalau dengan memberdayakan pesantren ini, saya yakin efeknya bukan hanya agama, akhlak, tetapi juga ekonomi.